Kami dari kelompok 6 dari pendidikan non formal. Adapun kasus yang akan kami angkat itu adalah seorang warga belajar yang berusia sekitar 22 tahun, namanya adalah Bu Sari. Jadi Bu Sari ini terkendala dalam jadi Bu Sari ini sering terlambat masuk karena pada saat pagi hari dia menjual kue. Nah, di siang hari saat masuk tutor kedua, dia terlambat masuk karena harus merapikan dulu jualannya. Nah, mana dia juga seorang ibu yang mempunyai 2 orang anak kecil yang harus diurus. Nah, yang ketiga, saat tutor yang ketiga masuk mengantuk nih, karena kalau malam dia menyiapkan jualannya untuk keesokan paginya. Nah, itu. Jadi di sini nanti ada 3 tutor yang berembuk bagaimana caranya kita supaya ini Bu Sari tidak ketinggalan dan bisa menyelesaikan paket C-nya tepat waktu. Makasih. Bisa minta tolong ada yang jadi siswa. K1 di siswa. Selamat pagi. Bagaimana kabar sekarang? Oh, kita banyak hasil pancing antar malam. Banyak hasil pancing antar. Oh, alhamdulillah. Cium tangan. Kalau di awal ini banyak tadi hasil jualannya. Jual ikan. PPT. Oh iya, jadi sehat semua Ji. Sehat semua Ji. Ekonominya sehat semua Ji. Alhamdulillah ya. Ini saya lihat kenapa ada yang kosong ini. Itu tidak masih. Oh, tidak mau sekolah. Oh, barangkali kalau pagi menjual ini. Ada lagi nih. Ya masuk guru lain juga tidak ada. Gimana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjut pembelajaran yang minggu lagi ya. Tapi sebelum itu saya absen dulu. Ini Bang. Sembarang itu. Fatma. Ilman. Arnold. Awal. Sari. Kemana lagi Sari? Terlambat ini. Dari mana kita Sari? Kenapa terlambat? Dari penjual. Apa? Bagaimana jualan Kak? Bagaimana jualan Kak? Alhamdulillah. Berarti tadi pembelajaran pertama tidak ikut. Oh, apa? Terus di pembelajaran kedua terlambat. Ya. Seperti itu. Kenapa mungkin berhenti, Bu? Oh, sangat sulit. Lebih itu kami menjual daripada sekolah. Hah? Oh, susah sih mengatur waktu. Jadi selalu terbentur dengan pembelajaran dan aktivitas tak begitu.
Jadi kira-kira waktu yang luangta itu pagi, siang, sore, malam, atau bahkan tidak ada sama sekali? Tidak ada. Jadi Ibu Sari mau berhenti sekolah? Rencana? Oh ya, oke anak-anak, hari ini untuk pembelajaran kedua kita akhiri karena tutor yang lain sudah menunggu di depan. Ya, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak masuk. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Kenapa mengantuk? Ini capek kenapa Ki? Habis jualan. Oh habis? Hah? Jualan? Bangsa deh. Oh jualan di pasar. Jam berapa itu? Ih jadi tadi jamnya Bu Erna. Kalau pagi kan? Oh begitu. Terus tapi tadi masuk di jamnya Bu Mardiana. Terlambat juga. Yang lain ada kendala? Ada juga. Kenapa tidak mau ke sekolah? Dilarang sama suaminya. Suaminya kerja apa? Tidak ada di skenario ya iya Pak ya. Iya. Karena sudah jam 5 sore, saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sari minta tolong jangan dulu pulang ya. Yang lain, teman-teman yang lain boleh pulang. Yang dapetnya menyusul. Dicatat absennya di 20.000 per pertemuan. Duduk di Pak Ramli. Begini Pak, ini ada siswa satu orang, mungkin dikenal di Sari, itu yang menjual serak di pinggir pantai. Dia sekarang ini sudah kelas 3 untuk menyelesaikan paket C, tapi dia sudah mau mengundurkan diri Pak. Dia mau berhenti karena tidak bisa lagi ikut pembelajaran. Karena kalau pagi pergi menjual kue di pasar, siang jaga anaknya, malam pergi jualan serak di sana. Jadi tidak ada waktunya untuk belajar seperti itu. Ini masih dengan orang yang sama, dengan warga belajar yang sama Pak. Itu kalau pagi, kalau jam tuh tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir Pak. Itu namanya. Saya kan masuk setelah Bu Erna sama Bu Mardiana masuk. Jadi kalau di kelasku Pak mengantuk ini. Karena mungkin matematika juga aku ajar. Nah jam terakhir ini matematika tidak fokus. Maksudnya yang lain mengerti ji. Bu Sari selalu mengantuk atau menghayal nih. Pikirannya mungkin di anak nih, di jualan gitu Pak. Nah, Nah bilang teman-teman tadi mau nih berhenti. Apa kira-kira itu solusinya Pak? Ya, jadi inilah fungsinya kita duduk hadir untuk memecahkan masalah. Jadi saya sebagai pimpinan
akan mencari tahu sumber atau akar-akar permasalahan yang terjadi. Inilah tujuan kita hadir, bagaimana mencarikan solusi atau mencarikan alternatif, bagaimana sehingga permasalahan yang terjadi itu bisa kita tuntaskan atau kita selesaikan secara bersama, secara kolaborasi, dengan menghadirkan misalnya ini peserta yang mungkin ada kendalanya atau ada alasan tersendiri lah, ya, sehingga bisa kita dengar langsung, dan inilah kita bisa amati atau kita akan carikan jalan keluarnya. Ya. Saya kalau pagi tidak bisa datang mengikuti pembelajaran. Jadi gimana nih? Karena kalau pagi saya menjual kue, kemudian kalau siang saya mengurus anak. Malam juga sama, pergi berjualan. Jadi tidak ada waktu, dan kalau saya mengikuti pembelajaran saya mengantuk. Kalau saya Pak Ketua dari yang mengajar jam pertama, saran saya barangkali untuk mata pelajaran saya pakai tutorial saja atau mandiri Pak, karena tidak bisa juga dipaksa, kasihan, nanti kan berdampak ke perekonomiannya. Barangkali guru lain, tutorial lain ada sarannya? Saranku juga kan kalau memang Bu Sari tidak bisa masuk pagi Pak, kan kita juga terbiasa untuk yang jauh jaraknya dari sekolah pakai Zoom, jadi mungkin bisa jadi ya bal-bal di Zoom gitu. Kalau tidak pernah masuk, kalau saya Pak mungkin caraku mengajar yang kurang, jadi mungkin dimulai pekan depan. Menurut Ibu apa permasalahan yang ada pada kan mengantui Pak kalau saya mengajar, jadi menurutku itu yang kurang, berarti saya jelek cara mengajar berarti, jadi itu mau aku perbaiki pekan depan. Kebetulan kan pekan depan itu materinya adalah untung dan rugi, jadi kan bisa dikasih pendekatan kontekstual tentang keuntungan saat dia berjualan, jadi mungkin Bu Sari lebih semangat karena ya ada kaitannya dengan kehidupannya dia sehari-hari. Kalau itu mungkin itu dari saya Pak. Kalau menurut Ibu bagaimana sarannya? Ya, kalau saya, Ibu Sari harus menyelesaikan pendidikannya di paket C. Karena kenapa? Itu menjadi bekal untuk kedepannya. Kalau Ibu Sari punya ijazah, itu bisa mengurus surat izin untuk membuka usaha, supaya Ibu tidak kerja lagi di orang lain. Jadi Ibu bisa mengatur waktu sambil menjaga anak, sambil menjual kue, bisa juga untuk belajar. Jadi kalau saran saya, Ibu Sari tidak usah berhenti sekolah, nanti kami mengikuti jadwalnya Ibu Sari. Karena kan di PKBM itu kalau kita tidak bisa tatap muka, itu kita bisa mengikuti pembelajaran mandiri dan tutorial. Tapi yang Ibu Sari harus tahu, bukan cuma pembelajaran 2 itu yang harus diikuti, tetap mengikuti tatap muka, tetapi ya mungkin 1 kali 1 bulan lah, seperti itu. Jadi kalau bisa jangan berhenti ya Bu ya, harus diselesaikan. Sayang sekali karena tinggal beberapa bulan ini sudah ujian akhir dan lulus. Saya rasa seperti itu Pak.
Ya, baik, terima kasih. Jadi Ibu Sari sudah didengarkan tadi apa yang diserangkan oleh tutornya atau gurunya dalam hal ini, karena sangat menyayangkan ketika Ibu Sari berhenti di saat mungkin kalau dipikir sudah tidak lama lagi akan selesai, dan juga sudah didengarkan bahwa tutor ini akan memberikan kemudahan dalam hal ini, bagaimana proses pembelajaran ini tetap berjalan dengan mempertimbangkan dan mengkondisikan dengan aktivitas atau kesibukan dari Ibu Sari. Jadi saya kembalikan ke Ibu Sari, apakah saran kami dari pihak PKBR ini apakah diterima ataukah tetap melanjutkan niatannya itu untuk berhenti, yang konon katanya mau berhenti. Ya, saya mungkin bisa disampaikan. Ya. Baik, terima kasih. Saya akan mengikuti. Saya akan tetap melanjutkan sekolah saya. Ya. Jadi kita sudah dengar Ibu dari Ibu Sari. Jadi juga sudah ada pernyataannya bahwa tetap melanjutkan proses pembelajaran ini dengan baik sampai selesai. Jadi oleh karena itu ibu-ibu ini dengan segala kerendahan hatinya, dengan tidak memberatkan, ya, barangkali bisa mengatur waktu ya sebaik-baik mungkin agar proses pembelajaran ini tetap berjalan dan maksimal sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Ya. Assalamualaikum. Ya. Pak Ramli, terkait dengan yang pernah kita telepon itu, saya Ibu Kadis Sosial. Ya. Kemarin kan kita waktu telepon Pak terkait itu bantuan. Ini terkait bantuan untuk masyarakat yang ekonominya kurang, mau dibantu usaha kecil-kecilannya. Nah, kebetulan dananya Pak itu dari pusat sudah cair. Jadi bisa kapan kasih masuk proposal supaya agar sedikit ada bantuan untuk ibu yang untuk menangani permasalahan ekonomi di rumah. Nah, biar sedikit saja supaya bisa dibantu nih Pak Ramli. Jadi kita kasih masuk saja proposalnya Pak, insya Allah kami bantu bagaimana baiknya di kantor. Ya, sekira demikian. Ya. Terima kasih banyak Bu Kadis. Iya. Sekolah lagi dah? Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.